YouTuber. Selamat sore Pak Mikris. Saudara Molek. Ernest Sula, seorang YouTuber di Rotendao. Selamat datang di lahan kami. Agribisnis. Ya, kebun agribisnis. Ini lokasinya nama apa nih Bapak Mikris? Di Dita Lain. Di Dita Lain? Ya, di Dita Lain. Wah, luar biasa sekali Bapak Kebun Mikris. agribisnis. Di sini namanya terintegrasi. Terintegrasi. Mengapa terintegrasi? Karena ada intinya dan ada byproductnya. Ya, jadi tanaman inti, komoditi inti di sini adalah jagung. Iya. Byproductnya adalah peternakan perikanan. Di sini peternakan perikanan juga masuk di sini. Jadi selain pertanian, peternakan perikanan. Peternakan ada budidaya sapi, babi dan ayam. Lalu perikanan budidaya ikan air tawar. Iya. Ikan air tawar itu ikan mujair dan ikan lele. Nah, produk utama jagung ini yang kita kembangkan adalah jagung varietas unggul Hokkaido, Jepang. Wow, varietas Jepang ya? Ya. Hokkaido itu adalah satu pulau di Jepang yang pulau terbesar kedua di Jepang. Menghasilkan bibit jagung yang varietas unggul. Sudah ditanam dan ini sudah... Tunggu. Ini kapan tanamannya Bapak Mikris? Tanam dari hari Senin. Senin ya? Dan sejak kemarin sudah tumbuh. Iya. Jagung ini varietas unggul dan satu pohon kalau perlakuannya bagus maka hasilnya bisa tongkolnya bisa 6. Oh, sampai 6 ya maksimal ya. Setiap tongkol itu bisa 0,6 sampai 0,7 kilogram. Artinya kalau dua tongkol berarti sudah sekitar 1,5 kilogram kalau ditimbang. Nah, ini tergantung dari perlakuan. Nah, Bapak melihat di sini bahwa kami di sini saya sebagai ketua kelompok, namanya ketua kelompok Maifali Nusa Rote. Iya. Apa itu Maifali Nusa Rote? Maifali Nusa Rote adalah kalimat ajakan terhadap putra-putri Rotendao yang tinggal di luar Pulau Rote. Iya. Misalnya di Kupang, di Jakarta, Jabodetabek, dan bahkan di luar negeri. Bapak Mikris sendiri adalah putra Rote yang tinggal di luar itu? Saya sebagai seorang putra Rote yang tinggal di luar Jakarta. Dan saya tinggal di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta di Kementerian Perindustrian hampir 10 tahun. Dan saya tinggal di Kota Depok. Sehari-hari saya pergi bekerja karena macetnya ibu kota. Dengan kendaraan yang begitu padat, maka saya menggunakan KRL. Jarak tempuhnya 20 sampai dengan 30 menit sudah sampai kantor. Bapak Mikris, boleh tahu ini luasannya berapa nih Bapak Mikris? Luasannya ini 4 hektar. 4 hektar ya? Lebarnya ini 150, panjangnya 2,7, jadi 4 hektar, lebih sedikit. 4 hektar. Saya mau kelompok Maifali ini akan tenaga untuk sensor itu 2 orang dan bekerjanya 6 hari, sedangkan tenaga manual itu bekerjanya 1 bulan lebih. Itulah keterbatasan kita. Tapi paling tidak dengan luasan seperti ini sebuah permulaan yang baik sekali Bapak Mikris. Iya. Bapak Mikris, Bapak kan pernah tugas di Jakarta. Di Jakarta kan walaupun anak Rote, tapi untuk Jakarta kan sudah 10 tahun di sana dan sudah hidup di tengah kota Jakarta yang dengan berbagai fasilitas. Tapi apa yang membuat Bapak Mikris tinggalkan keluarga di sana, rela pulang kampung ini untuk buat perkebunan ini? Saya sebenarnya saya belum pensiun. Baik Bapak Mikris, kembali ke pertanyaan saya tadi yang kita ulangi lagi. Bapak kan putra Rote tapi 10 tahun terakhir bahkan lebih tinggal di Jakarta, bekerja di sana, merasakan ibu kota Jakarta, tapi mau-maunya pulang ke kampung halaman untuk
hanya sekedar buat kebun ini, apa yang memotivasinya Bapak Mikris? Ya, jadi sebenarnya saya pegawai negeri sipil yang sudah golongan 4D dan saya perencana ahli media di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Industri Agro. Ya, saya sebenarnya bisa mengambil porsi perencana utama dan itu sampai dengan umur 65 tahun. Iya. Itu berarti saya sekarang 60, maka 5 tahun lagi. itu saya pensiun dini. Saya tidak mengambil porsi utama. Saya ingin kembali ke daerah saya Nusa Rote, Nusa Fuafunik. Itu artinya saya kembali ke Rote ini sebagai Nusa Fuafunik, di mana tempat di mana saya dilahirkan. Iya. Fuafunik itu artinya saya punya ari-ari ditanam di sini. Iya. Biasanya fuafunik artinya ditanam di atas, ditaruh di atas pohon, dilahirkan dan ditaruh di atas pohon. Kalau orang bilang ari-ari sekarang itu ditanam, nah itu saya ditanam di atas pohon, disimpan di atas pohon, namanya Nusa Fuafunik. Nah itu Nusa Fuafunik dan Nusa Dalusitak. Saya ingin kembali ke sini dengan masih ada sisa waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, saya masih energik, maka saya ingin mengabdikan diri untuk membangun Nusa Lote di bidang ekonomi, khususnya agribisnis. Itu yang menjadi motivasi ya, motivasi utama. Ya, jadi, tapi apakah hanya sekedar untuk bagi Bapak Mikris punya diri sendiri kepuasan, atau dengan perkebunan ini ada yang ingin dicapai atau ada orientasi lain bahwa nanti perkebunan ini apakah bisa menjadi contoh bagi orang lain seperti tadi, bahwa anak-anak Rote yang di lain maupun yang ada di Rote untuk bisa kembali ke perkebunan dengan terintegrasi seperti yang Bapak Mikris. Jadi begini Bapak Ernest, jadi saya berpikir bahwa kalau saya tinggal di ibu kota saya sudah cukup. Iya. Karena saya sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, dan bahkan saya ditawari untuk menduduki beberapa jabatan strategis di perusahaan swasta nasional maupun BUMN, tapi saya menolak karena saya berpikir bahwa kalau saya ke daerah, walaupun pendapatan saya sedikit, tapi saya bisa membangun di bidang ekonomi khususnya agribisnis, dan disitulah saya bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Rotendao, khususnya petani-petani. Petani di sini belum bisa mengenal bagaimana agribisnis itu. Agribisnis itu adalah mulai dari hulu, yaitu dari kebun, menanam di kebun, lalu mulai dengan hilirisasi di pabrik, dan sampai dengan pemasaran itu.